Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat El Kapasa dimanapun saja Anda berada? Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, ya kan? Dan juga kita selalu dilancarkan dalam setiap aktivitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga sahabat seiman, kita selalu sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhir. Jadi kawan-kawan sekalian, ada pertemuan, ada perpisahan, ya. Ada suka, ada duka. Ini hal-hal yang bumbu dari kehidupan yang kita lalui, yang kita alami selama kita hidup di dunia. Nah, bicara setelah hidup di dunia itu ada tahap, ada stasiun berikutnya. Pertama itu ke stasiun alam dalam kandungan, alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian alam barzah, akhirat, dan seterusnya. Saya mau langsung ke misalnya ke alam akhirat nanti. Kita mungkin mengalami beberapa tahun belakangan ini yang ngetren soal reuni, pertemuan dengan teman-teman. Nah, ini juga nanti kita akan melakukan reuni di akhirat dengan teman. Tapi yang jelas kita inginkan reuni, pertemuan kembali dengan keluarga-keluarga kita, ya, dengan anak istri kita dan saudara-saudara kita, ayah ibu kita. Bagaimana caranya untuk mendapatkan itu? Reuni merupakan semacam momen indah yang banyak ditunggu, ya. Setelah sekian lama biasanya nggak berjumpa, dipisahkan oleh jarak dan rutinitas, maka kadang kita berkeinginan untuk bertemu kembali dengan keluarga. Ini pasti nanti jadi pertanyaan, ya, jadi pertanyaan. Sekarang juga timbul pertanyaan nggak di kawan-kawan, apakah kita akan bertemu kembali dengan keluarga, dengan istri dan anak kita, ibu bapak kita, dan semua kerabat-kerabat kita, termasuk teman-teman. Nah, jadi meluasnya penggunaan teknologi informasi, khususnya jaring sosial yang mampu melacak keberadaan kita, kawan lama ataupun saudara yang ini mendorong meningkatnya aktivitas reuni-reuni tersebut. Nah, kaitannya dengan orang Islam, kaum muslimin, ya kan, reuni memiliki nilai yang luar biasa, yaitu kesempatan bertemunya kembali keluarga besar yang merupakan satu keturunan di tempat yang baru, yang sangat menyenangkan di akhirat kelak. Nah, itu Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga. Adapun yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama orang yang saleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, serta anak-anak cucu mereka. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, "Salamun alaikum bima sabartum," atau keselamatan atasmu berkat kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Jadi kebersamaan di surga tersebut tentu tidak mudah dicapai, ya. Karena dalam kisah yang dijelaskan dalam Al-Quran, banyak keturunan atau keluarga yang tidak bisa lagi bertemu di akhirat. Kebayang kalau kita nggak bisa bertemu dengan keluarga kita lagi, kayak apa? Kita berpisah di dunia aja, ada saudara kita yang pergi, jangankan meninggal, yang pergi saja ada perasaan sedihnya ada.
kan? Nah, ini cerita ada Nabi Nuh dengan putra dan istrinya, Aisyah yang solehah dengan suaminya Fir'aun, dan Nabi Lut dengan istrinya. Namun bertemunya keluarga besar di surga bukan pula hal yang tidak mungkin, ya kan? Jadi itu adalah contoh beberapa dari kisah Nabi, ya kan? Kita harus memenuhi seruan Tuhan. Siapa yang patuh kepada Allah, niscaya ia akan mendapat pembalasan yang sebaik-baiknya. Kemudian memenuhi janji-janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Janji Allah di sini mutlak, meliputi semua macam perjanjian. Janji terbesar yang menjadi pokok pangkal semua perjanjian ialah janji iman. Perjanjian untuk setia, menunaikan segala konsekuensi iman. Kemudian menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Dalam hal ini terkait secara taat secara paripurna, berkesinambungan, dan berjalan di atas sunnah sesuai dengan aturannya, dan tidak menyimpang serta tidak berpaling. Kemudian takutlah kepada Allah. Takut kepada Allah dan takut kepada siksaan yang buruk dan menyedihkan pada hari pertemuan yang menakutkan. Kemudian sabar atas semua beban perjanjian di atas, seperti beramal, berjihad, berdakwah, dan berijtihad. Sabar dalam menghadapi kenikmatan dan kesusahan, dan sabar dalam menghadapi kebodohan dan kejahilan manusia yang sering menyesakkan hati. Kemudian mendirikan salat. Ini termasuk juga memenuhi janji dengan Allah. Salat ditonjolkan karena merupakan rukun pertama perjanjian ini, sekaligus menjadi lambang penghadapan diri secara tulus dan sempurna kepada Allah. Juga penghubungan yang jelas antara hamba dengan Tuhan yang tulus dan suci. Kemudian menginfakkan sebagian rezeki secara sembunyi atau terang-terangan. Kemudian menolak kejahatan dengan kebaikan dalam pergaulan sehari-hari. Dan hal ini diperintahkan membalas kejelekan dengan kebaikan, bahwa apabila tindakan ini memang dapat menolak kejahatan itu, bukan malah menjadikan yang bersangkutan semakin senang berbuat kejahatan. Sejumlah syarat ini telah Allah jamin akan mengantarkan seorang dapat berkumpul di surga. Mereka mendapati kesudahan yang baik. Di samping masuk surga, mereka juga dimuliakan dengan bertemu kembali dengan orang-orang yang mereka cintai. Dan hal ini merupakan kelezatan lain yang mereka rasakan di dalam surga. Dan semoga sahabat semua, kita sekalian, kita termasuk dalam orang-orang yang bertemu kembali dengan keluarga, kerabat kita, teman-teman kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga saja ya. Demikian dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Jika suka, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.